Ibadah raya pada pagi ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya kekal selamanya. Kiranya turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, sungguh firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang ajaib. Kami sungguh bersyukur diberikan kesempatan terus untuk belajar firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu itu adalah firman yang hidup dan ajaib, yang juga mampu mengubahkan sikap hati kami. Maka oleh karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami diberikan kekuatan untuk dapat memahami firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami didorong juga oleh Allah Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan, Tuhan tolong mampukan agar apa yang disampaikan adalah tepat seperti yang Engkau kehendaki, dan kiranya kekurangan kelemahan hamba tidak menjadi pembatas kuasa-Mu bekerja dan firman-Mu diberitakan pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan waktu sepanjang pemberitaan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Apa kabar? Saya berharap kita semua kabarnya tetap baik dan bersyukur pada hari ini bahwa kita bisa kembali bersama-sama beribadah, dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema karunia memberi. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai dengan yang ke-10. Mari kita lihat Alkitab kita bersama-sama. Ada seorang teolog atau penulis juga buku bernama Jerry Bridges. Dia pernah mengatakan kalimat ini di dalam bukunya yang berjudul The Discipline of Grace atau disiplin anugerah. Dia mengatakan begini, bahwa hari-hari burukmu tidak pernah sebegitu buruk sampai engkau berada di luar jangkauan kasih karunia Allah. Dan hari-hari baikmu tidak pernah sebegitu baik sampai itu juga engkau tidak membutuhkan kasih karunia Allah. Artinya bahwa di dalam segala situasi kita tetap membutuhkan kasih karunia Allah. Baik di dalam situasi yang menurut kita hari yang buruk atau di hari yang baik, kita tetap membutuhkan kasih karunia Allah. Nah, dalam hal ini kita pun juga menyadari bahwa kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk melakukan banyak hal, termasuk ketika kita mengasihi. Kita mampu mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, dan kita diberi kekuatan untuk mengasihi. Allah yang telah mengampuni kita, maka kita pun juga diberi kekuatan untuk mengampuni orang lain. Allah yang telah berkorban bagi kita melalui Yesus Kristus, maka kita pun juga diberi kemampuan untuk berkorban bagi orang lain. Kita bisa karena Allah yang menyatakan, memberi kemampuan, memberi kasih karunia kepada kita. Mari kita akan lihat bersama-sama pada pagi hari ini bagaimana karunia memberi itu dimiliki oleh satu jemaat, ya, oleh beberapa jemaat maksud saya, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Dan mengapa Paulus sampai menuliskan 2 kali dalam suratnya, yaitu Korintus yang pertama dan ini yang kedua. Latar belakangnya adalah Paulus sampai menuliskan 2 kali suratnya, khususnya Korintus ini, karena yang pertama Paulus menuliskan surat ini karena ini sebagai satu pembelaan. Kenapa? Karena keraguan jemaat tentang kerasulannya Paulus. Dan mengapa perlu membela diri? Karena jemaat juga sedang digoyang keyakinan mereka terhadap guru-guru palsu yang meninggalkan diri. Dan mulai juga ada jemaat yang meragukan kerasulannya Paulus. Itu pertama. Yang kedua, surat ini dimaksudkan sebagai pendahuluan sebelum Rasul Paulus datang kembali ke jemaat di Korintus. Dan kita akan lihat bersama-sama apa isi suratnya ini, khususnya di pasal yang ke-8 ini. Rasul Paulus menekankan tentang apa? Mari kita perhatikan sama-sama. Ayat pertama. Saudara-saudara,
kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia ini meliputi beberapa tempat, termasuk ada Filipi, Tesalonika, dan juga tempat-tempat yang lain. Jadi disebut jemaat Makedonia. Dan bagian yang akan kita pelajari adalah tentang jemaat Makedonia. Jadi Rasul Paulus menegaskan, kami hendak memberitahukan kepada kamu kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Pertama, ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia ini, mereka menanggung penderitaan sedemikian rupa. Bahkan dalam bahasa Yunaninya itu pole, yang artinya berarti banyak, sering menghadapi penderitaan. Bahkan seorang yang bernama Charles Stanley menjelaskan bahwa provinsi Makedonia ini dan juga Akhaya itu merupakan satu provinsi yang menderita oleh karena 3 perang saudara. Tetapi para sarjana Alkitab menduga bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia itu berasal dari orang-orang Yahudi. Seperti yang ditunjukkan di dalam Kisah Rasul 16 ayat 20, yaitu mereka yang menolak Injil. Maka orang-orang yang memberitakan Injil, mereka dianiaya sedemikian rupa, mereka ditekan sedemikian rupa, mereka tidak bisa survive dalam pekerjaannya pun juga menjadi tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga jemaat-jemaat di Makedonia ini mulai mengalami tekanan-tekanan, bahkan kesulitan-kesulitan untuk bekerja. Secara ekonomi mereka sulit, sehingga inilah yang disebut sebagai mereka mengalami berbagai penderitaan, susah, ditekan sedemikian rupa. Bahkan Ken Hughes, seorang yang juga merupakan penafsir Alkitab, menjelaskan bahwa mereka ditekan oleh budaya sekitar yang begitu berat karena iman mereka, karena pengabdian mereka, sehingga mereka mengalami kesulitan ekonomi yang berimbas pada sulitnya hidup, kesengsaraan, bahkan kemiskinan yang ekstrim. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tentu kita juga bisa merasakan hal ini ketika ada seorang Kristen yang sendirian, misalnya sendirian di satu tempat, hanya dia saja yang Kristen, kemudian melakukan usaha, melakukan pekerjaan dan sebagainya, dan seringkali dia mengalami intimidasi oleh banyak orang, dibenci. Kenapa? Karena dia Kristen. Barangkali hal itu juga yang dialami oleh jemaat-jemaat di Makedonia, bahkan lebih daripada itu, karena sampai mereka sulit, bahkan dikatakan sampai miskin. Tetapi di dalam bagian ini kita melihat, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, dikatakan sukacita mereka meluap. Pertama ini, jadi meskipun mereka ini sulit, sering menderita, tapi respon mereka tentang penderitaan itu berbeda. Bahkan dikatakan mereka bersukacita dalam penderitaan itu. Bahkan sukacita mereka melimpah, meluap. Dalam bahasa Inggris above and beyond. Jadi betul-betul melimpah, meluap. Jarang kita menemukan orang yang hidupnya terpuruk, hidupnya yang sulit, hidupnya yang miskin, tapi hatinya begitu melimpah oleh karena melihat kasih karunia Allah yang diberikan dalam hidup mereka. Kadang kita hidup di dalam hidup ini seringkali berdasarkan situasi. Kalau situasi saya baik, saya akan bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau situasi saya nggak baik, ungkapan syukur kita tidak bisa meluap, tidak bisa melimpah. Berbeda dengan jemaat Makedonia yang begitu melimpah dalam hidup mereka. Bahwa sekalipun menghadapi penderitaan, tetapi penderitaan itu mereka anggap tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan mereka terima kelak bersama-sama dengan Kristus di sorga. Bahkan sebagai bukti sukacita mereka meluap, mereka turut ambil bagian dalam memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Saya pernah ketika pelayanan di Mangkutanah, ada seorang ibu yang ingin memberikan berkat, begitulah ya. Setelah persekutuan doa, sebelum mulai persekutuan doa, seorang ibu yang dekati saya, Pak, saya mau berikan berkat untuk Bapak. Saya tahu betul ibu itu seperti apa.
Dia seorang janda yang sudah ditinggal oleh anak-anaknya, dan pekerjaannya pun sulit sekali. Saya mau terima, tapi hati saya itu mengatakan jangan. Tapi saya juga tidak enak kalau menolak, begitu ya. Lalu akhirnya saya, Bu, saya terima berkatnya dari Ibu. Tetapi saya juga ingin memberi untuk Ibu. Akhirnya saya sudah terima berkat itu, dan saya bilang, ini dari saya untuk Ibu. Mengapa? Hati saya tidak damai sejahtera ketika menerima itu, karena saya melihat kondisinya. Tetapi hatinya Ibu itu melimpah dengan syukur. Saya ingin memberi, meskipun ini bukan dari kelimpahan saya, Pak, tapi dari kekurangan saya ingin memberi untuk Bapak. Jemaat di Makedonia, mereka dikatakan miskin, bahkan sangat miskin. Dalam bahasa aslinya itu batus yang menunjukkan kedalaman. Kalau saudara pernah melihat kapal selam, itu mereka, kalau kapal selam itu pasti akan sampai di dasar atau di dalam kedalaman yang begitu rupa, baru mereka berlayar. Dan kata ini juga menunjukkan tentang hal ini. Kapal yang digunakan untuk menyelidiki kedalaman. Jadi artinya mereka itu betul-betul mengalami kemiskinan yang sangat miskin. Benar-benar miskin. Miskin yang begitu mendalam. Bahkan seorang yang bernama Alfred Plummer menerjemahkannya, mereka berada dalam kemiskinan yang dalam. Artinya mereka betul-betul miskin, benar-benar miskin, miskin yang mendalam. Dan tentu miskin dalam hal apa? Jelas konteks di dalam bagian ini Rasul Paulus berkaitan membicarakan tentang bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Sehingga mereka betul-betul mengalami tentu miskin dalam hal materi. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa pernah ada satu kesulitan di mana mereka diintimidasi oleh orang-orang yang tidak menerima Injil. Sehingga ini menjadi satu bagian di mana mereka sulit untuk survive di dalam menjalani kehidupan. Roda ekonominya susah, sulit. Bahkan kemungkinan juga bahwa mereka diintimidasi sebelum mereka menjadi Kristen, dan setelah menjadi Kristen mereka begitu sulit untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sehingga mereka mengalami juga kesulitan seperti ini. Bahkan mereka mengalami, dijelaskan, miskin yang sangat miskin, mendalam gitu ya. Di dalam bagian ini, dan meskipun mereka sangat miskin dalam bahasa Indonesianya, tetapi hal yang mengejutkan adalah ayat yang kedua, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kata-kata yang kontradiktif sebenarnya. Mengapa? Satu sisi jemaat Makedonia itu sangat miskin, miskin yang mendalam. Tetapi di satu sisi, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ini kontradiksi, bertentangan, berlawanan. Dan ini merupakan kata-kata yang menarik atau pernyataan luar biasa dari Paulus. Di satu sisi miskin, satu sisi kaya dalam kemurahan. Jadi artinya jemaat-jemaat di Makedonia, walaupun secara materi dikatakan sangat miskin, deep poverty, yang betul-betul miskin yang mendalam, tetapi mereka punya ketulusan, mereka punya kemurahan. Bahkan dijelaskan oleh Paulus, mereka kaya dalam kemurahan. Dan hal itu dibuktikan melalui apa? Mereka memberikan bantuan kepada jemaat Yerusalem. Saya kira orang-orang zaman sekarang juga akan berpikir dua kali ketika akan memberikan bantuan. Siapa dulu yang saya bantu? Itu. Kalau yang saya bantu itu jelas, yang saya bantu itu orangnya adalah jelas, saya akan berikan. Dan yang kedua, saya harus melihat kemampuan diri saya dong. Kalau saya tidak ada hal yang ingin saya bagikan kepada orang lain, mana mungkin saya akan memberi? Bukankah kadang-kadang kita juga memiliki satu pemikiran yang demikian? Mau memberi tapi kita berpikir dua kali lipat dan sebagainya. Jemaat Makedonia tidak. Bahkan mereka memberi dengan antusias. Di mana ayatnya? Ayat 3. Aku bersaksi. Ini yang aku telah memberikan mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Memberikan dengan tulus itu satu hal yang umum terjadi.
Rasul Paulus pernah menyinggungnya juga dalam 2 Korintus pasal 6, berilah dengan penuh sukacita, gitu ya. Dan sebagainya, sukacita dalam memberi, maka engkau juga akan diberkati oleh Tuhan. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak. Berilah dengan sukacita, dengan ketulusan. Itu umum terjadi, sering dilakukan, tetapi kadang tidak dengan penuh antusias, tidak penuh dengan semangat. Jadi kalau orang memberi dengan tulus itu sudah banyak, tapi kalau ingin memberi dengan penuh antusias, dengan kesungguhan, dengan semangat, ya saya ingin memberi. Kalau orang yang ingin memberi tentu harus dengan motivasi yang tulus, bukan? Tetapi juga bagian ini lain, berbeda. Mereka ingin memberi dengan semangat yang begitu rupa. Dan gereja di Makedonia, mereka memberi dengan penuh semangat. Ada seorang pendeta pernah ngomong begini ke jemaatnya, saya akan memberi sampai sakit. Tahu maksudnya ya? Saya akan memberi sampai sakit. Saya teringat dengan buku yang namanya Mencinta Hingga Terluka. Itu artinya apa? Jadi dia ingin mencintai biar sampai terluka dirinya, saya tetap akan mencintai kau. Nah, pendeta ini ngomong, saya akan memberi sampai saya sakit. Artinya biarpun saya sakit dan sebagainya, saya akan tetap memberi. Tetapi jemaatnya menjawab berbeda. Justru saya, Pak, saya merasa sakit kalau berbicara masalah memberi. Waduh, ini pertentangan sekali. Pendeta yang ngomong, saya akan memberi sampai saya sakit. Jemaatnya bilang, justru saya sakit, Pak, kalau memikirkan tentang pemberian atau tentang memberi orang lain. Ini sangat berbeda, bertolak belakang. Dan jemaat Makedonia memiliki hal yang pertama. Biar mereka kekurangan, biar mereka miskin sangat mendalam, tetapi mereka memberi bahkan dengan penuh semangat dan antusias. Ya, kami ingin memberi, tolong beri kesempatan bagi kami untuk memberi. Bahkan dalam bagian ini mereka mendesak untuk terlibat dalam pemberian itu. Rasul Paulus kan tahu betul jemaat Makedonia itu mereka gak mampu lah secara ekonominya mereka susah. Mereka itu orang-orang elit, ekonomi sulit. Paulus tahu akan hal itu, maka Paulus gak bakal minta sama mereka. Tetapi justru mereka, Paulus tolong, please kasih kesempatan untuk kami. Bahkan di dalam bahasa aslinya yang artinya deomai, artinya memiliki keinginan. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, rata-rata terjemahan Inggris mengatakan, I beg you, aku mengemis kepadamu, Paulus, beri kesempatan bagi kami untuk memberi. Itu jemaat di Yerusalem. Bayangkan, bukan Paulus yang mengemis kepada jemaat Makedonia, tetapi jemaat Makedonia yang mengemis kepada Paulus, beri kesempatan kepada kami. Kami mengemis betul-betul, beri kesempatan supaya kami beri untuk jemaat di Yerusalem. Artinya mereka betul-betul memiliki satu hasrat yang mendalam, di mana mereka sadar betul kasih karunia sudah diberikan kepada mereka, meskipun mereka miskin secara mendalam, tapi mereka mau memberi untuk jemaat di Yerusalem. Karena mereka, jemaat di Yerusalem, sedang menghadapi juga kesulitan secara ekonomi. Ini yang dialami oleh jemaat Makedonia. Maka hati Paulus begitu juga bersuka cita melihat keadaan ini. Bahkan dia mengatakan, aku bersaksi. Dalam bahasa Yunani, marturo, yang artinya betul-betul aku melihat, aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Paulus katakan, aku bersaksi. Jadi jaminannya siapa? Jaminannya Paulus. Dia melihat sendiri peristiwa itu. Paulus melihat dengan mata kepala sendiri, kesaksiannya itu sahih, betul, benar. Bahkan marturo, aku memberi kesaksian, memberikan bukti yang otentik. Begitulah jemaat Makedonia. Dan mereka memberi sesuai dengan kemampuan mereka. Inilah ukuran pemberian. Jadi ketika kita ingin memberi kepada orang lain, harus sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi uniknya, lebihnya, luar biasanya adalah bahkan mereka memberi melebihi kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dan mayoritas terjemahan dalam bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata apa? Beyond, yang artinya apa? Di luar, di atas kemampuan mereka, lebih dari kemampuan mereka.
Saya tidak bisa bayangkan seperti apa jemaat Makedonia ini. Mereka miskin yang sangat mendalam, tapi mereka punya antusias, bahkan rela mengemis kepada Paulus untuk diberi kesempatan memberi. Bahkan pemberiannya tidak sekedar hanya sesuai kemampuan, tapi lebih dari kemampuan mereka. Ini jemaat Makedonia. Dan saya salut melihat jemaat yang begini. Dan saya juga melihat hal ini kadang di gereja ini. Ada orang-orang yang begitu tulus memberi. Kadang-kadang juga saya lihat, sudahlah, nggak usah ditulis nama saya, Pak. Nggak perlu dipampang nama saya. Tulis saja. Kadang-kadang saya melihat dan saya amazed dengan hal-hal semacam ini. Artinya begitu besarnya kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita sampai-sampai orang bisa memberi melebihi kemampuannya. Kita masih ingat janda miskin yang memberi 2 peser, 2 keping uang. Banyak orang yang hari itu memberi juga. Tapi Yesus bilang apa? Janda ini memberi lebih banyak dari mereka semua. Mengapa? Karena beda ukurannya. Janda itu nggak punya lagi di rumahnya selain 2 keping itu tadi. Sedangkan orang-orang lain memberi itu dari kelebihan mereka. Bedanya di sana. Bedanya adalah janda itu setelah pulang dia nggak tahu, nggak punya uang lagi di rumahnya. Dan itu betul-betul semua dia kasihkan untuk Tuhan. Walaupun di mata orang lain hanya 2 keping saja, tetapi itu adalah seluruh hidupnya. Dan dia nggak tahu pulang nanti makan apa. Tetapi keyakinan dia itu. Dan apakah Alkitab katakan setelah pulang dia lalu mati di jalan? Alkitab nggak jelaskan begitu, bukan? Tetapi kita melihat begitu berhasratnya dia, memiliki kerinduan yang dalam, bahkan memberi lebih dari kemampuannya. Ini jemaat Makedonia. Dan selanjutnya ada landasan. Apa kita memberi? Apa dasarnya kita memberi? Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ini yang kelima tadi. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka. Jadi pertama-tama ini, ketika mereka sudah memberikan diri mereka untuk Tuhan, memberikan diri mereka, maka untuk hal-hal yang lain itu is okay, no problem. Tetapi kalau mereka tidak memberikan diri mereka dulu kepada Tuhan, maka sulit untuk yang lainnya. Maka Yesus di dalam Matius ataupun juga Injil pernah katakan apa? Sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka ini betul. Harus serahkan diri dulu, maka yang materi lainnya itu nggak jadi masalah. Karena dirinya saja sudah diserahkan kepada Tuhan, apalagi uangnya. Menjadi persoalan, bukan? Dan ayat 5 selanjutnya, aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah dan sebagainya, karena kamu telah mengenal kasih karunia dan sebagainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ini maksudnya Paulus seperti itu ya. Jadi dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Maka apa yang membuat jemaat Makedonia memiliki sukacita meskipun dalam kemiskinan? Karena mereka telah menerima anugerah keselamatan yang Allah berikan. Ayat 1, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selain mereka juga menerima anugerah keselamatan, mereka mendapatkan kasih karunia. Dan tentu kasih karunia yang mereka terima alami itu sedemikian rupa, sehingga mereka sadar betul mereka ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Allah melimpah bagi mereka. Kini saatnya kami ingin menunjukkan, memberikan kepada orang lain. Artinya keselamatan itu bersifat memang individual untuk diri mereka sendiri. Tetapi kini kami sebagai tubuh Kristus yang juga adalah gereja, melihat gereja di Yerusalem sedang menghadapi juga kesulitan, kami terbeban untuk membantu. Maka mereka menunjukkan itu dengan apa? Memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Padahal letaknya jauh antara Eropa dan juga Palestina. Tetapi kita bisa melihat bahwa ini terjadi. Dan Warren Wiersbe, seorang penafsir, juga menyatakan bahwa, juga penulis buku, ketika kita sudah diselamatkan, maka kita tidak akan menggunakan kesulitan sebagai alasan untuk tidak memberi. Sekali lagi,
Ketika kita sudah diselamatkan, maka kita tidak akan menggunakan kesulitan sebagai alasan untuk tidak memberi. Bukankah kadang-kadang kita juga mengalami hal yang sama? Kadang kita sulit untuk memberi. Kenapa? Karena kita melihat dulu diri kita. Tuhan, kami sedang sulit. Kadang-kadang saya juga diperhadapkan dengan hal yang sama. Memberi atau tidak. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau dipikir secara logika, gak mungkin kita mau kasih ini. Mengapa? Ya karena kondisinya begini dan sebagainya. Tapi kita juga percaya dan punya iman kepada Tuhan. Sekalipun begini. Tapi percayalah, Tuhan itu sediakan. Dan betul, saya berulang kali menerima hal itu. Mendapati hal itu. Artinya walaupun memang keadaannya tidak begitu melimpah. Tapi keinginan untuk memberi itu ada. Dan kita beri. Dan nyatanya apa? Tuhan gantikan dengan hal yang lain. Berkat Tuhan itu selalu ada. Dan saya mengalami itu berulang kali. Dan saya sadar akan hal itu. Tetapi jemaat Korintus berbeda. Jemaat Makedonia memiliki kasih karunia yang begitu melimpah. Tetapi bagaimana jemaat Korintus? Mari kita lihat ayat 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagi kamu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Jadi Rasul Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia kepada jemaat Korintus. Ini supaya mereka melihat dengan baik. Mereka awalnya sudah punya komitmen. Ya Rasul, kami akan berikan untuk jemaat di Yerusalem. Itu kapan? Tahun lalu. Tahun lalu mereka sudah janji iman, ya, janji iman sampai tahunan ini gimana ya? Jadi umumnya kalau janji iman kan paling mau Natalan, begitu ya, janji iman langsung dikasih kan begitu? Atau dalam tempo berapa bulan lah. Jemaat Korintus janji imannya sudah setahun dan itu belum dilakukan. Maka Paulus memberikan contoh jemaat Makedonia ini seperti ini. Dia berikan contohnya begitu ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya ada niatnya dari jemaat Korintus untuk memberi, tetapi itu sudah terjadi setahun yang lalu. Tahun yang lalu sudah dicanangkan, mereka sudah berkomitmen dan hari itu Titus disuruh coba ambil kembali ke sana. Dan makanya surat ini datang lebih dulu kepada jemaat Korintus, baru setelah itu nanti Paulus akan datang ke sana, mendahului Paulus. Mendahului Paulus. Ken Hughes pernah mengemukakan bahwa tindakan di masa lalu itu tidak dapat dihitung jika tidak ada keinginan untuk bermurah hati pada saat ini. Artinya jemaat Korintus pada waktu itu mereka sudah memiliki keinginan tapi tahun yang lalu dan sampai tahun ini belum terrealisasi, belum diwujud nyatakan. Dan bagi Ken Hughes ini tidak masuk hitungan. Yang namanya kasih karunia ingin bermurah hati itu masa lalu itu sudah tidak ada hitungannya lagi. Kalau mau bermurah hati now, person, hari ini, saat ini juga. Bahkan Warren Wiersbe juga mengatakan jemaat Korintus sudah berkomitmen selama 1 tahun dan belum dilaksanakan. Mereka belum menepati janji. Bahkan ini bahasa saya. Kalau bahasanya Warren Wiersbe adalah mereka tidak menepati janji. Pemberian kasih karunia berawal dari hati yang rela. Itu tidak bisa dipaksa atau dipaksakan. Mengapa jemaat Korintus akhirnya terhalang untuk memberi? Sudah 1 tahun loh ditunggu-tunggu janji imannya, tapi ternyata belum. Mengapa ini terjadi? Bisa jadi karena mereka ragu-ragu dengan kerasulannya Paulus, muncul nabi-nabi palsu, muncul ajaran palsu, guru-guru palsu, ajaran palsu dan sebagainya, menggoyang mereka, ragu tentang kerasulan Paulus. Akhirnya jangan midah kita kasih bantuan. Loh, padahal sudah janji kok. Akhirnya nggak ditepati. Padahal kok sudah janji, tapi kenapa tidak ditepati janjinya itu? Ini yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Makanya dikatakan, maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sampai Paulus ngomong begini loh, begitu murah hatinya ini Rasul.
Kalau mau kasih, kasihlah sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan kerelaanmu. Berapa saja kau rela kasih Mi? Jangan sampai ditunda-tunda, kasihan. Sudah 1 tahun, jemaat Makedonia langsung kasih loh. Ini bedanya. Maka Paulus memberikan teladan lagi, satu lagi, yaitu di ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini bedanya. Bedanya jemaat Makedonia dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, yang merupakan Allah tetapi rela meninggalkan tahtanya, menjadi seorang manusia, menjadi seorang hamba, dan dia rela di sana menjadi seorang hamba, menjadi manusia yang hidupnya miskin. Bahkan Yesus katakan apa? Burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Betapa miskinnya dia dalam bahasa gitu ya, dalam konteks bahasa. Tetapi kita melihat maksudnya dia memang punya rumah, kasihan, rumah orang tuanya. Dan kerjaannya apa? Cuma nyerut kayu. Sebagai tukang, dulu itu tukang di Yahudi sana, itu pekerjaan yang hina, atau pekerjaan yang nggak mulia lah gitu istilahnya. Pekerjaan yang dianggap remeh oleh orang. Itu pekerjaannya Yesus. Dia adalah raja, raja segala raja, Tuhan Allah pencipta alam semesta, namun dia harus tinggalkan tahta mulia. Supaya apa? Mereka yang miskin jadi kaya. Supaya saudara dan saya, yang kita ini adalah miskin, menjadi kaya dalam apa? Kemurahan. Kita yang adalah orang berdosa diselamatkan. Dia menjadi miskin supaya kita yang percaya menjadi kaya dalam kemurahan, kebaikan, saling membantu yang membutuhkan. Tidakkah kita juga akan mengikuti teladannya, teladan Yesus Kristus, dan mengambil bagian seperti jemaat Makedonia? Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memahami dan menyadari bagian ini. Kita renungkan baik-baik dalam bagian ini. Satu contoh di dalam Alkitab yaitu Sakeus. Tentu saudara pernah melihat hal ini, mendengar hal ini. Sakeus juga adalah orang pemungut cukai. Awalnya dia orang yang kaya, tetapi karena terkenal dengan pekerjaan yang kotor, sering memeras, bekerja untuk orang asing, untuk pemerintahan Roma dan sebagainya. Dia dibenci oleh saudara-saudara sebangsanya. Bahkan ketika Yesus makan bersama dengan Sakeus, dibilang apa? Lihat, masa Yesus seorang guru makan bersama orang berdosa. Tetapi justru ketika Yesus datang ke sana, kasih karunia Allah itu menghampiri Sakeus, dan dia mulai berdiri ngomong, Tuhan, hari ini juga aku akan berikan setengah dari punyaku, artinya 50% dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kalau aku pernah memeras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi 50%, setengah dari kekayaannya itu akan dipakai untuk mengembalikan uang yang pernah dia peras, bahkan 4 kali lipat. Artinya apa? Sakeus rela rugi besar-besaran, habis-habisan. Setelah apa? Menjadi pribadi yang baru. Dan itu karena apa? Kasih karunia Allah. Pribadi yang sudah dilahirkan baru, memiliki mindset baru. Bukan lagi uang yang menjadi fokus utama, tidak lagi materi yang menjadi fokus utama, tetapi ciptaannya, dirinya adalah ciptaan yang baru, pribadi yang baru. Itulah yang dia utamakan. Tidak menjadi persoalan masalah kekayaan. Biar saya miskin tidak masalah. Yang penting apa? Saya kaya dalam iman. Kenapa? Dia sudah menerima Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah datang di rumahnya. Anugerah keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang mati tersalib itu jugalah yang menjadi dasar jemaat Makedonia memberi dengan penuh antusias semangat, bahkan melebihi dari kemampuan mereka. Saat ini mari kita renungkan baik-baik. Kasih karunia Allah seperti apakah yang dapat kita salurkan kepada orang lain, kepada jemaat, kepada sesama kita yang membutuhkan, yang memerlukan. Baik itu berupa materi maupun diri kita.
Jadi mari kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan kita tidak hanya berupa uang, materi, seperti yang sudah dilakukan oleh jemaat Makedonia, tetapi juga diri kita. Kasih karunia Allah, talenta yang Tuhan beri, itu juga dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Dan apakah kita juga akan mempersembahkan lebih dari apa yang kita miliki? Atau kita akan mempersembahkan sesuai kemampuan kita? Kalau kita persembahkan sesuai kemampuan kita pun, Tuhan berkenan. Karena ukuran pemberian itu apa? Sesuai dengan kemampuan. Tapi syukur-syukur lebih dari kemampuan kita. Seperti jemaat Makedonia. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami belajar firman-Mu tentang karunia memberi. Memang hal ini adalah karunia Allah. Bahkan banyak karunia-karunia, seperti karunia berbahasa lidah, karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia untuk memberi, menasehati. Dan hari ini kami belajar karunia untuk memberi. Seperti yang dimiliki oleh jemaat-jemaat di Makedonia. Tuhan, kiranya kami belajar bahwa di dalam hidup ini ada kesempatan di mana Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami diajarkan dan belajar untuk memberi kepada orang lain. Membantu sesama kami yang kekurangan. Dan dasar dari semuanya itu adalah kasih karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Ukurannya adalah sesuai dengan kemampuan kami. Dan motivasinya adalah tulus dan juga tentu saja penuh dengan sukacita dan semangat di dalam memberi. Karena Kristus telah mati untuk kami. Yang kaya itu menjadi miskin oleh karena kami. Dan oleh karena kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Yesus Kristus yang kaya, yang adalah Allah Raja segala Raja itu menjadi miskin oleh karena kami. Sungguh ya Tuhan, tidakkah hati kami tergerak akan hal itu? Dan tolonglah supaya hati kami juga diubahkan, bahwa orang-orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan hidup. Orang-orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami kelahiran baru. Maka tolong kami agar kami juga memiliki konsep dan mindset yang benar tentang memberi. Tuhan, tolong kami semua, jemaat-Mu di tempat ini, supaya sungguh Roh Kudus yang akan memeteraikan hal ini tidak hanya dalam pemberian materi, tapi juga seluruh hidup kami. Karena jemaat Makedonia pertama-tama memberikan diri mereka kepada Allah, dan selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk memberi. Tuhan tolong kami, mampukan kami jemaat di tempat ini, supaya kami pun juga diberikan kekuatan, hasrat keinginan yang sama untuk memberi kepada mereka yang berkekurangan. Karena Kristus lebih dahulu memberi yang terbaik untuk kami. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Mendekat padamu, ku sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar, tiada yang sepertimu Yesus, tiada yang sepertimu Yesusku, tiada yang sepertimu Yesus Tuhanku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita akan bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada kesempatan pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ketika semua sudah selesai oleh karena pertolongan-Mu, kami boleh mengakhiri seluruh ibadah ini dalam damai sejahtera. Dan saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu pujian.